Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sirah Nabawiyah. Sejarah kelam Yaman, saudara, dibunuh demi kekuasaan, mahkota yang dibayar dengan darah. Kisah Hasan bin Tuban dan raja yang tak pernah tidur. Dengarkanlah dengan hati yang hening, wahai pendengar. Karena kisah ini bukan sekadar sejarah raja dan kerajaan. Ini adalah kisah tentang hati manusia, tentang bagaimana kekuasaan bisa mengubah saudara menjadi musuh, dan bagaimana dosa, pelan tapi pasti, menuntut balasnya sendiri. Pada suatu masa yang jauh, di tanah Yaman yang kaya dan subur, tahta berpindah ke tangan seorang putra raja, Hasan bin Tuban As'ad Abi Karib. Ia muda, ia berani, dan ia tidak ingin menjadi raja yang hanya dikenang karena duduk diam di singgasana. Tidak, ia ingin namanya bergema melampaui Yaman. Maka ia mengumpulkan rakyatnya, pasukannya, dan ia berangkat menuju tanah Arab dan Persia. Beginilah ambisi bekerja, wahai pendengar. Ia selalu tampak seperti keberanian, padahal seringkali ia hanyalah nafsu yang menyamar. Rombongan itu berjalan jauh, menembus padang pasir, menyeberangi negeri-negeri, hingga mereka tiba di sebagian wilayah Irak, di tempat yang dikenal sebagai Bahrain. Di sanalah, hati manusia mulai berbicara dengan bahasa aslinya. Orang-orang Himyar yang ikut bersama Hasan mulai merasa takut. Langkah mereka melambat, keberanian mereka luruh. Mereka berkata satu sama lain, "Untuk apa kita melangkah sejauh ini? Bukankah Yaman telah cukup bagi kita? Bukankah lebih baik kita pulang?" Namun Hasan tidak mau berhenti, dan ketika seorang pemimpin terus melangkah sementara pengikutnya ingin mundur, disitulah pengkhianatan mulai mencari jalannya. Wahai pendengar, orang-orang Himyar itu tidak berani berbicara langsung kepada Hasan. Maka mereka mencari jalan lain. Mereka mendekati saudaranya sendiri, Amr bin Tuban, darah yang sama, rahim yang sama, namun hati yang belum tentu sama. Mereka berkata dengan suara pelan, namun niatnya tajam, "Bunuhlah saudaramu, wahai Amr. Kami akan mengangkatmu sebagai raja. Engkau akan pulang ke Yaman, bukan sebagai pengikut, tetapi sebagai penguasa." Beginilah dunia menggoda manusia. Ia tidak pernah memaksa, ia hanya membisiki. Amr mendengarkan, dan hatinya mulai goyah. Namun di tengah rencana gelap itu, Allah masih menghadirkan satu suara jernih. Ia bernama Zuru Ain al-Himyari. Ia berdiri, ia menasihati, ia melarang Amr melakukan dosa besar itu. Namun, nasihat yang lahir dari kejujuran sering terasa pahit bagi jiwa yang telah tergoda mahkota. Maka Zuru Ain tidak berteriak, ia tidak mengancam, ia hanya melantunkan syair. Karena kadang kebenaran lebih mudah masuk melalui puisi, ia berkata, "Ketahuilah wahai orang yang membeli begadang malam dengan tidur, berbahagialah orang yang bermalam dengan mata yang tenang. Orang-orang Himyar telah ingkar dan berkhianat. Semoga Tuhan mengampuni Zuru Ain." Ia menuliskannya di atas secarik kertas, memberi stempel, dan menyerahkannya kepada Amr. "Simpan surat ini bersamamu." Namun sejarah telah memilih jalannya. Amr menerima tawaran itu, dan pembunuhan pun terjadi. Hasan bin Tuban, seorang raja, seorang saudara, seorang putra Yaman, tewas bukan di medan perang, melainkan oleh tangan darahnya sendiri. Mereka kembali ke Yaman. Dan orang-orang Himyar berkata dengan ringan, "Labab, Labab, tidak apa-apa. Yang mati adalah yang terbaik di antara kita. Yang hidup adalah pemimpin kita." Wahai pendengar, mulut bisa berkata, "Tidak apa-apa." Tetapi jiwa tidak pernah bisa dibohongi. Sejak hari itu, Amr bin Tuban tidak pernah lagi mengenal tidur. Malam menjadi panjang, mata terbuka. Hati dikejar bayangan saudaranya sendiri. Ia mendatangi tabib, dukun, peramal.
hingga seseorang berkata jujur padanya, "Demi Allah, tidaklah seseorang membunuh saudara atau keluarganya sendiri, kecuali ia akan dihukum dengan tidak bisa tidur." Wahai pendengar, itulah azab yang datang bukan dari langit, tetapi dari dalam dada. Maka Amr membunuh satu persatu orang-orang yang dulu menyuruhnya berkhianat, para pemuka, para pembesar Yaman, namun dosa tidak mengenal puas. Hingga tiba giliran Dzurru'ain, ia berkata tenang, "Aku punya alasan." "Apa?" tanya Amr. "Surat yang dulu aku berikan padamu." Surat itu dibuka. 2 bait syair terbaca. Dan untuk pertama kalinya, Amr terdiam. Ia pun pergi dan membiarkan Dzurru'ain hidup. Namun penyesalan tidak pernah mampu menghidupkan yang telah mati. Setelah Amr wafat, kerajaan Yaman pun terpecah. Kacau. Tercerai-berai menjadi banyak kelompok. Wahai pendengar, kisah ini mengajarkan kita satu hal, bahwa tahta yang dibangun di atas darah akan runtuh oleh kegelisahan, bahwa dosa terhadap manusia akan berubah menjadi azab yang tak memberi tidur, dan bahwa sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang menjaga nurani. Diamlah sejenak dan tanyakan pada dirimu, jika dunia menawarkan mahkota, apakah hatimu masih sanggup menolak demi tetap manusia? Wallahu a'lam bishawab. Demikian narasi tentang sejarah kelam Yaman. Saudara dibunuh demi kekuasaan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.